Welcome to kelas pemula online. Jadi tadi kan dibahas ya di video sebelumnya bahwa kalau jualan online itu di Facebook atau di sosmed itu banyak caranya ya, bisa lewat di status kita, lewat grup, atau lewat beriklan nantinya lewat fanpage ya, lewat paid promote dan sebagainya, itu banyak banget lah caranya. Nah, buat teman-teman yang udah punya produk, jadi pengen ngembangin produknya ya. Contoh misalkan udah ada brand sendiri, atau misalkan memang produsen barang tertentu, atau misalkan apa ya, ya udah ada aja barangnya gitu. Berarti kan fokusnya udah di produk itu aja, gimana supaya produk itu tuh laku gitu ya. Gimana produk ini tuh laris. Nah, kalau produk-produknya itu memang produk-produk yang apa ya, pas moving, yang dibutuhkan orang terus-menerus kayak gitu, itu dengan market audience yang sama, kita promosiin terus-terus di situ pun gak masalah. Contoh ya, misalkan kita jualannya jualan makanan gitu, kita promosiinnya lewat status, misalkan lewat pertemanan atau lewat grup misalkan. Itu nggak masalah, karena kan misalkan temen tetap segitu, misalkan temennya itu tetap 5.000 orang, tapi kita posting terus rutin setiap hari berapa kali gitu, jualan produk yang sama gitu, itu nggak masalah. Karena ketika ada orang yang beli pun mungkin kedepannya dia akan beli lagi, kedepannya akan beli, karena kan yang produk yang kita jual itu ada habisnya gitu, dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang apa ya, yang dibutuhkannya itu tidak selalu dibutuhkan gitu ibaratnya ya, otomatis ketika orang itu membeli, kemungkinan untuk beli laginya itu kan lama gitu, entah kapan lah dia akan beli. Maka kita harus rutin memperbaharui market audiensnya gitu. Misalkan tadi eh kalau kita butuh apa, bukan butuh ya, kalau kita mau jualan produk yang sama, otomatis audiensnya itu harus terus-terusan berubah gitu. Kita promosi ke orang-orang yang berbeda terus-terusan. Nah, ini yang paling gampang dan gak ribet itu lewat iklan sebetulnya. Itu apa ya, audiensnya bisa berubah-ubah terus setiap hari. Orang-orang yang melihat iklan kita tuh berubah-ubah. Tapi kalau misalkan lewat pertemanan, lewat grup, otomatis ini kita harus terus-terusan tiap hari tuh ngebangun pertemanan yang baru gitu ibaratnya, pertemanan yang baru, bikin akun yang lainnya yang ngumpulin orang-orang yang baru, nyari-nyari teman yang baru dan lain sebagainya. Dan ini biasanya agak apa ya, kalau lewat pertemanan ya agak ribet. Karena kalau misalkan kita bikin akun baru, terus kita nge-add friend terlalu banyak, itu pun akan dicurigai sama Facebooknya. Ini orang kenapa nih tiba-tiba nge-add banyak orang gitu ibaratnya. Dan nanti pun akun kita biasanya akan kena checkpoint, akan kena lock. Nanti biasanya minta KTP, entah itu minta foto, dan bahkan bisa di-disable ya akunnya kayak gitu. Itu ada cara-caranya lah, nanti itu di-share kalau misalkan teman-teman memang mau promosi lewat status ya, lewat pertemanan kayak gitu. Nah, ini wajib rutin memperbaharui market audience ya kalau mau fokus di produk. Jadi kalau produknya tetap itu, otomatis marketnya yang harus terus-terusan digali gitu ya, yang harus-terusan ditambah kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau fokusnya di market, misalkan saya mau fokusnya di market ibu-ibu deh. Nah, atau misalkan saya mau fokusnya di market ibu-ibu yang suka kosmetik misalkan. Ya udah, itu kita bisa main di banyak produk yang berhubungan sama kosmetiknya kayak gitu. Kita bisa main banyak berhubungan dengan market tersebut kayak gitu. Jadi yang nomor 2 ini cocok banget buat orang-orang yang nggak punya produk, yang mainnya bisa main banyak produk gitu ya. Nah, ini kalau saya main di sini di fokusnya di market, jadi kita bisa jual banyak barang
dengan beda-beda jenis, beda-beda harga, tapi masih di market yang sama. Kayak gitu. Dan ini biasanya nggak terlalu capek ketimbang yang pertama. Kalau yang pertama kan kita harus terus-terusan nyari audiens ya. Kalau yang kedua ini kita kumpulin audiensnya, tinggal rutin aja tiap hari ganti produk. Tiap hari beberapa kali ganti produk udah beres kayak gitu. Ini lebih enak kayak gitu. Nah, ini cocok banget untuk yang main ini apa namanya? Yang main dropshipping kayak gitu. Nah, ini cocok banget buat yang main lewat promosi lewat grup, promosi lewat apa namanya status ataupun lewat iklan pun sama kayak gitu. Lewat Facebook fanpage gitu juga ini sama, lebih enak kayak gitu. Atau digabung dua-duanya juga bisa. Kayak gitu, digabung dua-duanya tuh maksudnya produknya tetap sama, marketnya juga tetap jadi yang kita punya produk juga, tapi kita promosi juga produk-produk turunannya juga nggak masalah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya kalau misalkan kita mau fokus di produk atau fokus di marketnya. Kalau saran saya sih untuk awal-awal yang tidak punya produk, ini lebih enak sih, lebih enak karena kita bisa sambil nyari gitu ya. Kalau misalkan di market ini produk A itu nggak cocok, kita tawarin produk B, siapa tahu nyangkut gitu. Nah, kalau yang ini yang fokus di produk itu kebalikannya. Kalau misalkan market A ditawarin produk kita nggak nyangkut, ya kita nyari market B, market C, market D gitu. Itu agak lebih ribet lagi kayak gitu. Lebih seperti itu gambarannya. Oke, lanjut mana ya? Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau fokus di jualan online, nyobain jualan online nih, kayak gitu ya. Ini kurang lebih rundown-nya yang harus dikerjakan. Yang pertama, siapin alat dan bahan kerja. Yang pertama, siapin akun Facebook. Ini otomatis lah harus udah punya lah ya. Kalau misalkan mau jualan di status, tanpa modal ya, jualan di status, jualan di marketplace, jualan di grup, monggo gitu. Kalau misalkan mau apa ya, nggak nyampur sama akun pribadi ya berarti harus punya akun Facebook cadangan. Berarti teman-teman harus punya akun Facebook cadangan. Nah, buat teman-teman yang mau bikin akun Facebook cadangan, disarankan bikin dulu dari sekarang, bikin Facebook baru. Dan diusahakan daftarnya di aplikasi aja ya, jangan di jangan di laptop atau jangan di jangan di komputer. Karena lebih rentan kalau misalkan daftarnya di komputer. Kalaupun di komputer, teman-teman harus pakai IP yang jarang dipakai aja ya. Misalkan kita pakai tethering gitu ke handphone, pakai IP mobile ya itu lebih baik daripada pakai IP statisnya IndiHome misalkan atau Pasmedia dan sebagainya. Lebih baik pakai IP tethering dulu untuk pertama kali daftar ya. Nanti ke depannya kalau misalkan pakai IP yang sama tuh nggak masalah. Daftar aja di aplikasi. Jadi kalau misalkan di aplikasi kita udah login akun kita, ya gitu kan di setting kan bisa tuh tambah account. Kita register dari situ juga nggak masalah. Bikin lagi akun cadangan lah kalau untuk jualan. Jadi PR-nya silahkan bikin akun Facebook sendiri lagi ya, yang terpisah gitu ya untuk jaga-jaga ke depannya. Ini berguna banget sih buat nanti teman-teman, entah itu buat dipakai ngiklan, entah itu mau dipakai buat ngumpulin audien, entah itu buat promosi ke grup-grup, entah itu buat apapun itu terserah. Nah, nanti namanya gimana? Mau sama-sama nama yang sebelumnya, mangga. Mau pakai nama yang aneh-aneh juga nggak masalah. Nama apa ya? Namanya ngarang gitu nggak masalah. Namanya bebas. Terus untuk perihal fotonya gimana? Kalau misalkan pakai data asli ya pakai foto asli aja nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau pakai datanya yang beda gitu ya, misalkan pakai nama asal, kasih aja foto kartun juga nggak masalah. Kalau kasih foto kartun atau kasih foto produk kita juga nggak masalah. Kasih foto pemandangan juga nggak masalah. Kasih foto-foto orang lain pun nggak masalah.
Nah, nanti nyari foto orang lainnya gimana? Bisa kita download di apa ya? Di Instagram mungkin atau misalkan di tempat lain lah yang bukan Facebook lah intinya. Karena kalau misalkan di tempat apa kita nggak pakai fotonya orang yang ada di Facebook juga kita bisa di-report nantinya dan itu akan jadi masalah ke depannya. Kayak gitu. Jadi silakan teman-teman siapin akun Facebooknya yang buat jualan. Kalau misalkan mau di Facebook pribadi mah enggak, tapi lebih saya saranin harus ada Facebook cadangan lah. Silakan bikin baru kayak gitu. Nomor 2, siapin produk untuk dijual kayak gitu ya. Jadi ini tergantung teman-teman kalau misalkan produk udah punya produk ya tadi tinggal fokus di market gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya produk ini lebih enak sih. Tinggal milih dulu marketnya mau market yang seperti apa. Misalkan kita mau promosi ke ibu-ibu, kita mau promosi ke orang yang suka tanaman, kita mau promosi ke orang yang seperti apa gitu dipikirin dulu mau promosi ke siapa gitu ya. Nanti produknya ngikutin kayak gitu. Produknya jadi nanti ngikutin. Nanti itu ada di riset produk ya nomor 2 nih. Terus kalau udah punya produk yang untuk dijual, kita udah punya beberapa nih, dikumpulin, nyari produknya seperti apa, nanti kita bahas lagi ya. Berikutnya adalah bikin konten untuk promosi. Nah, konten untuk promosi ini biasanya ada 2, kalau nggak foto ya video. Kayak gitu. Nah, ini saya nanti jelasin juga gimana cara ngedit fotonya, gimana cara bikin videonya, yang simpel-simpel aja, biar semuanya bisa praktek gitu ya. Terus nomor 4 tadi nomor rekening plus internet banking atau mobile banking. Silakan teman-teman yang belum punya rekening yang kalau misalkan mau dipisah sama rekening pribadi ya monggo bikin lagi. Atau misalkan yang belum ada internet banking ya disiapin dulu internet bankingnya atau mobile bankingnya. Kalau misalkan cuman punya satu nomor rekening, disaranin sih punya rekening yang lain. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya itu dulu dipakai nggak masalah kayak gitu. Terus buat teman-teman yang mau beriklan, nyobain nanti beriklan di Facebook, harus punya yang namanya kartu kredit. Kalau misalkan nggak punya kartu kredit, dari sekarang silahkan daftar akun Jenius dari BTPN ya. Caranya cuma download aplikasinya di Play Store atau di App Store, Jenius dari BTPN, terus sign up di situ. Nanti biasanya minta foto KTP dan sebagainya nanti di video call kok sama pihak BTPN-nya nanti apa namanya kartu ATM-nya bakal dikirim ke rumah ketika sesuai alamat pas daftar ya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman butuhnya apa alamatnya tidak sesuai dengan tempat tinggal teman-teman lain sebagainya atau ribet lain sebagainya lebih disarankan langsung datang aja ke mall-mall cari booth-boothnya BTPN. Terus daftar aja di situ kayak gitu. Terus nomor 6 nomor untuk WhatsApp toko online ya. Karena nanti toko online banyak hubungannya lewat WhatsApp. Kalau misalkan nggak mau nyampur sama kontak pribadi biar nggak kan karena kan pasti bakal banyak terus tuh nambah ya kontaknya biar nggak bercampur dan bikin ribet. Saya sarankan sih nomornya dipisah sama nomor pribadi gitu. Jadi silahkan disiapkan dulu nomor untuk WhatsApp-nya. Silahkan disiapkan dulu semuanya lah ya yang harus disiapkan kayak gitu. Nah, berikutnya kita bahas masalah tadi kan di poin yang pertama harus nyiapin produk untuk dijual nih. Kayak gitu. Nah, gimana sih nyari produk yang buat dijual gitu ya? Produk yang dijual. Yang produk yang dijual ini kita masuk ke bahasan yang nomor 2 yaitu bahasan riset produk kayak gitu ya. Nah ini kita lanjut di video berikutnya aja ya takut kepanjangan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut.